Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya, salam Pastor, saya mau tanya, pada masa pemerintahan 1000 tahun itu, Tuhan Yesus turun bersama orang kudus dan memerintah di bumi ya. Lalu bagaimana Iya. penjelasannya Yohanes 18 ayat 36 yang berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, jadi yang ditanya yang seperti ini. Iya, yang ngangkat Yesus jadi raja kan bukan manusia kan, bukan dari dunia ini kan, dari sorga kan. Makanya waktu Yesus harus menghancurkan antikris pun ya dari surga kan, Yesus untuk turun. Dan Yesus itu tetap dari pemerintahan dari surga. Dia memerintah atas dunia ini. Jadi kalau dikatakan kerajaanku bukan dari dunia, terus bukan berarti nggak bisa memerintah di dunia. Makanya bumi nanti itu akan hancur, dunia ini akan hancur nanti setelah 1000 tahun. Tuhan cuma mau menunjukkan tentang pemerintahan. Kalau Yesus turun di dunia, kan orang sering gini kan, orang bisa bertobat lah kalau Yesus sendiri itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Mana? Makanya banyak orang nggak bertobat. Mana dunia banyak kekacauan. Kalau ada Tuhan, pasti nggak ada perang. Kalau ada Tuhan, nggak ada sakit penyakit. Nanti terbukti. Nanti nggak ada sakit penyakit, nggak ada perang. Yesus memerintah. Dia menyatakan dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Tetap tuh nanti ada yang memberontak pada waktu iblis dilepaskan. Jadi masalah orang berdosa dan tidak ternyata bisa dibuktikan waktu 1000 tahun damai. Bukan karena ada pencobaan, tapi memang hatinya yang jahat. Karena 1000 tahun damai nggak ada pencobaan. Yesus sendiri yang memerintah. Yesus sendiri orang juga bisa melihat. Yesus itu raja. Kedua, orang bisa melihat yang memerintah itu punya tubuh kemuliaan. Bukan tubuh seperti kita. Tubuh kemuliaan itu beda. Tubuh kemuliaan itu tubuhnya sempurna. Cakep-cakep. Tubuhnya itu sempurna. Tidak ada yang jelek. Semuanya cakep. Kayak malaikat-malaikat itu kan gak ada yang jelek. Tidak ada yang cacat. Tidak ada yang sakit. Tidak bisa tua. Tidak bisa mati. Tidak bisa sakit. Itu tubuh kemuliaan. Bentuknya sih sama dengan manusia. Tapi bentuknya sempurna. Jadi orang bisa melihat sesuatu yang berbeda. Berarti ini manusia-manusia ilahi, yang ini manusia biasa. Berarti kan cocok dengan Alkitab. Itu pun waktu iblis nanti dilepaskan, mereka tetap akan jatuh dalam dosa, memberontak. Jadi itu pencobaan terakhir. Oke, silakan Chen. Tolong dijelaskan Pastor, apakah Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk rapture? Bukan rapture ya, tapi dibangkitkan tadi itu. Kesempatan keduanya kalau saudara tidak menerima tanda. Kan ayatnya berkata begini di dalam Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah. Nah ini perhatikan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, di sini jelas bahwa orang-orang yang mati martir di zaman antikris karena mereka tidak mau menyembah antikris dan tidak mau menerima tanda 666, maka mereka yang mati martir itu dibangkitkan. Nggak ada rapture lagi, karena Yesus kan datang menginjak ke bumi. Lah kalau rapture, dia rapture mau ketemu sama siapa? Wong Yesusnya sudah di bumi. Yesus kan datang ke bumi, dia datang ke bumi untuk menghabisi antikris dan semua pengikutnya, juga nabi-nabi palsu. Lalu bagaimana orang-orang yang berhasil lolos, yang berhasil bertahan dan mempertahankan imannya untuk tidak menerima tanda sampai Yesus datang menghancurkan antikris? Mereka masih hidup, ya tidak perlu di rapture, tetapi mereka langsung masuk kepada di zaman 1000 tahun. Juga ada orang-orang Israel yang telah dilindungi, dipelihara Tuhan selama 3,5 tahun masa antikris, karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah yang ini harus didengari lagi khotbahnya, khotbah saya tentang 1000 tahun damai, juga tentang left behind. Jadi rapture hanya 1 kali, bukan 2 kali. Pertanyaan selanjutnya, setelah 1000 tahun iblis dilepas, kenapa ya Pastor? Nah itu untuk pencobaan terakhir, orang-orang yang lahir
di masa 1000 tahun damai kan tidak tahu arti pencobaan. Gak pernah dicobai gitu. Jadi itu adalah pencobaan terakhir. Tapi bukan kita yang sudah punya tubuh kemuliaan ya, tapi untuk orang-orang dunia. Kalau yang lain tadi kan mereka sudah lepas ya dari sempat lolos dari zaman antikris, mereka tidak menerima tanda, mereka itu adalah orang-orang yang lolos. Tapi bukan mati martir, ada yang mati kan. Dibunuh, dianiaya tetap nggak mau menerima, nah dia dibangkitkan. Sehingga mereka punya tubuh kemuliaan. Tapi kan masih banyak yang hidup. Yang lolos dari 666, yang semua yang terima tanda 66 semua dibunuh. Makanya dikatakan itu darah itu sampai kayak keluar dari batu kilangan. Maksudnya banyak orang yang harus dibunuh yang sudah menerima tanda. Tetapi orang-orang yang tidak menerima tanda itu sudah lolos kan, sudah teruji. Dia mengalami ujian, lari. Mereka tidak mau menerima tanda binatang. Tetapi yang lahir di masa antikris, di masa 1000 tahun damai, mereka tidak pernah yang namanya ngalami ujian. Semua orang sudah ngalami ujian. Semua kita yang rapture, yang ini, martir, yang lahir 1000 tahun damai itu enak banget kan, gak ada pencobaan. Nah itu pencobaan yang terakhir. Tapi cuma sebentar. Itu iblis dilepaskan hanya untuk terakhir dan hanya sebentar. Kemudian perang Gog and Magog. Langsung kemudian ada penghakiman dan iblis akan dimasukkan ke Gehenna juga bersama dengan antikris dan nabi-nabi tadi. Oke, silakan Chen. Jangan lupa subscribe.